2 minggu ini kita akan membahas, jadi minggu ini, hari ini saya akan membahas tentang overview PCD atau pengolahan citra digital, dan minggu depan silakan kalian gunakan untuk eksplorasi kode program kaitannya dengan konsep-konsep yang sudah kita bahas hari ini. Nah, sebenarnya bisa dibilang kalian dalam 2 minggu ini tuh mereview materi PCD sebanyak hampir 1 semester materi kuliah PCD. Makanya saya nggak akan deep down ke formula matematis, saya tinggalkan itu. Jadi saya akan menunjukkan visualisasinya saja. Kalau kalian ngambil kuliah PCD dan diajar oleh saya, yang pernah sempat diajar oleh saya, ayah ada itu belajarnya sampai ke gimana cara ngitungnya gitu ya, supaya tahu. Ya, kali aja ada yang tertarik untuk mengembangkan berbagai algoritma terkait pengolahan citra gitu kan. Nah, dari situ bisa dikembangkan. Gitu ya, baik. Selamat siang semuanya. Kita akan mulai kuliah kita hari ini, siang ini. Kita bahas tentang seperti apa sih kaitan antara pengolahan citra digital ini dengan fisik komputer. Bagi yang sudah pernah belajar mandiri, nanti boleh konfirmasi apa yang sudah pernah dipelajarinya pada saat kuliah hari ini ya. Bu, saya pernah tahu begini-begini. Nah, boleh. Nanti raise hand aja, angkat tangan aja. Gitu ya. Nah, kalau ada yang udah pernah ngambil kuliah, ini jadikan sebagai wahana untuk review, refresh ulang materi-materi yang sudah pernah kalian dapatkan, dan semoga kalian mendapatkan gambaran atau link. Oh, ini toh fungsi belajar PCD. Berbagai rumus-rumus yang tampak sulit itu ini toh gunanya, gitu ya. Oke. Nah, bagi yang belum tahu sama sekali, perhatikan baik-baik. Kalau untuk jaga-jaga supaya nggak ngantuk, boleh siapin air minum. Jadi kalau ngantuk cipratin air ke muka. Karena jam kuliah kita ini jam kuliah rawan ngantuk dan rawan lapar. Semoga udah pada sholat semua ya. Yang belum pada sholat zuhur, ayo segera sholat dulu karena kuliah kita sampai jam berapa jadwalnya sampai 2:30, nggak enak. Yang WIB waktu sholatnya keganggu banget. Nah, saya mulai dari definisi. Bagi yang belum tahu, pada dasarnya pengolahan citra ini tujuannya adalah meningkatkan kualitas informasi visual. Jadi kualitas informasi visual yang terkandung pada citra itu pengen kita tingkatkan. Tujuannya untuk apa? Untuk mempermudah interpretasi oleh manusia. Awalnya gitu. Nah, jadi kalau kalian pernah melihat ada kontrasnya dinaikin atau brightness-nya dinaikin kayak gitu, nah itu tujuannya adalah supaya gambar citranya itu lebih bagus. Nah, yang mengevaluasi bagus atau tidak, mengevaluasi kualitas citra itu bagus atau tidak kan ya manusia. Itu ya, itu dari satu sisi dari human. Nah, sementara kalau dari persepsi mesin atau komputer, tujuan dari pengolahan citra ini akan kalian harus review dan kuasai atau pelajari dalam 2 minggu ini adalah bagaimana caranya agar kita itu dapat mengekstrak informasi yang berguna dari citra untuk kita proses lebih lanjut. Tujuannya itu. Karena komputer itu kan tidak bisa tahu ini gambarnya udah bagus, oh ini kontrasnya udah pas, oh ini brightness-nya udah cocok, kan komputer nggak tahu. Yang dilihat di dia itu cuma angka-angka. Jadi tujuan dari berbagai nantinya operasi pengolahan citra itu, ya kita berusaha untuk membantu mesin atau komputer atau algoritma agar dia dapat mengekstrak informasi yang dibutuhkan. Nah, karena kita lagi ngebahas tentang computer vision, ya berbagai informasi yang kita butuhkan untuk computer vision, gitu ya. Nah,
Eh, ini saya berikan ilustrasi. Kalau di gambar yang A itu adalah citra yang agak blur, sementara yang di sebelah kanannya itu yang gambar B itu adalah gambar atau citra yang kualitasnya sudah diperbaiki. Jadi si blurnya itu sudah hilang. Tapi ini harus kalian camkan baik-baik bahwa yang tahu bahwa itu blur atau enggak, atau ini udah enggak blur lagi, itu adalah manusia. Komputer nggak tahu. Komputer nggak tahu ya. Jadi kalau makanya ya ada yang namanya mean opinion score atau skor opini rata-rata yang pada dasarnya kalau misalnya kita habis melakukan suatu perbaikan pada citra ini bagus atau enggak itu pakai salah satunya bisa pakai MOS mean opinion score, opini manusia gitu. Jadi ini adalah definisi dari pengolahan citra. Tadinya saya mau nyiapin kuis tuh, tapi kok nggak sempat bikin soal di kuisis, sudahlah ya. Kalian perhatikan baik-baik aja ya. Ini nggak akan apa ya? Kalau sekilas ini, oh ya ini kayaknya cuma sekedar teori atau konsep, tapi semoga ini menjadi basis yang kuat pada saat kalian bekerja dengan berbagai task atau pekerjaan pada computer vision, gitu ya. Jadi sekali lagi pengolahan citra itu adalah kita memproses citra agar menghasilkan kualitas citra yang sesuai dengan keinginan kita. Yang pada dasarnya kita naikin kualitasnya atau kualitasnya supaya lebih baik. Gitu. Intinya di situ, gitu ya. Nah, di sini bisa dibilang berbagai operasi pengolahan citra itu bisa dikelompokkan ke dalam 3 hal ini. Tujuannya yaitu pertama untuk memperbaiki atau memodifikasi citra, ya tujuannya untuk meningkatkan kualitas citra ya atau menonjolkan beberapa aspek informasi yang kita anggap penting. Kemudian atau kita mengelompokkan atau mencocokkan atau mengukur ini kayak segmentasi gitu atau image matching, apa tuh yang image stitching, menjahit bukan menjahit stitching, image stitching itu kan ada juga, atau sebagian citra perlu digabung dengan citra yang lain itu image stitching. Nah gitu. Jadi pada dasarnya itu tujuannya adalah pada 3 hal ini. Gitu. Itu yang membedakan pengolahan citra dengan fisik komputer atau computer vision. Nanti saya akan tunjukkan bagan apa sih bedanya image processing, image analysis, computer graphics atau fisik komputer itu beda-beda ya. Oh ini dia. Jadi kalau kalian lihat dari diagram yang sederhana itu, ini yang membedakan ya. Jadi, nah pengolahan citra itu di sini. Inputnya adalah citra, outputnya adalah citra lagi. Itu adalah pengolahan citra. Tapi kalau komputer graphics atau grafika komputer, kalian nggak dapat kuliah itu ya. Saya dulu dapat kuliah ini. Inputnya adalah sebuah deskripsi, misalkan deskripsinya itu buatlah kotak. Maka outputnya adalah citra. Kita akan menghasilkan citra berupa kotak. Atau buatlah garis. Kita tahu bahwa garis itu adalah hasil penggabungan 2 buah titik kan, maka kita harus mendefinisikan 2 buah titik, terus kita bikin garis di antaranya. Kalau grafika komputer tuh kayak gitu. Sementara kalau pengenalan pola, ini yang dekat dengan computer vision, inputnya adalah citra, dan outputnya adalah deskripsi atau interpretasi. Atau yang kalian, kalau masih ingat di pertemuan sebelumnya, saya bilang ada klasifikasi, ada deteksi, itu adalah contoh dari deskripsi. Jadi, ada beberapa yang menyatakan bahwa computer vision ini ya pengenalan pola juga atau pattern recognition, tapi lebih luas dari itu sebenarnya gitu ya. Jadi disinilah ranah dari computer vision. Ini nih, yang inputnya adalah citra dan outputnya adalah deskripsi. Kalau video gimana Bu? Video itu kan gabungan frame ya, terdiri atas frame-frame. Kalau kalian perhatiin frame itu kan citra juga 2 dimensi, gitu ya, sama aja. Nah, ini yang hadir cuma 51, artinya yang lain ngedrop kan ya?
nggak ikut kuliah ini. Ya nggak apa-apa. Bentar saya mau hapus dulu, ada yang mau saya hapus. Nah, ini adalah computer vision. Pada dasarnya kalau computer vision itu, saya udah pernah bilang di pertemuan sebelumnya, mencoba untuk meniru sistem visual dari manusia, gitu ya. Nah, ada beberapa proses yang terintegrasi kaitannya dengan bagaimana mempersepsikan apa yang, kalau pengen bikin persepsi seperti apa yang difahami oleh manusia. Ada akuisisi citra, ada pengolahan citra, ada klasifikasi, ada rekognisi, ada membuat keputusan. Membuat keputusan itu ini kelas apa, ini deteksi objek beca itu yang di sebelah mana, objek apel itu ada yang di sebelah mana, kayak gitu. Gitu ya, ini computer vision. Jadi beda ya pengenalan pengolahan citra dengan computer vision itu beda. Gitu. Bedanya di sini nih. Udah mulai kelihatan bedanya kan? Jadi jangan sampai ketukar lagi dan jangan sampai salah mendefinisikan. Nah, ntar kalau kalian udah kerja tuh salah mendefinisikan, itu yang dosennya dulu siapa sih? Padahal mungkin kalian salah memahami. Nah, ini bisa jadi boleh dibilang penting untuk kalian perhatikan bahwa disinilah letak dari pengolahan citra digital terlihat dalam tahapan yang ada pada computer vision. Jadi kalau kita bisa bilang inti dari berbagai pekerjaan di computer vision, mau itu object detection, object recognition, object segmentation, object tracking, semua itu ada di sini. Ada di 3 hal ini. Yang pertama kita harus mengakuisisi citra. Akuisisi citranya dari apa? Mau dari video, CCTV, atau dari kamera, apa aja. Kemudian yang kedua, nah di sinilah PCD berperan. Memproses atau memodifikasi citra. Disinilah PCD, perannya itu di sini. Nah, setelah itu baru kemudian kita melakukan analisis dan interpretasi citra dan menggunakannya untuk keperluan tertentu. Gitu. Gitu ya. Ini adalah inti dari berbagai pekerjaan yang ada pada fisik komputer. Nah, kelihatannya nomor 2 ini peran dari pengolahan citra. Situ. Kalau di skip boleh nggak Bu? Boleh. Nggak masalah. Nah, nanti efeknya gimana? Ya itu harus kalian cari tahu. Efeknya gimana kalau saya nggak melakukan perbaikan pada kualitas citra? Nggak masalah. Lihat aja. Kalau memang citra inputnya udah bagus, kita nggak perlu proses lagi, ya nggak harus. Nomor 2 ini tidak harus ya. Tapi seringnya dilakukan. Tidak harus, tapi seringnya dilakukan. Nah, kalau computer vision ini udah saya lewat aja ya. Oh, nggak apa-apa lah, boleh. Saya ulang lagi. Bagi yang belum paham juga computer vision itu, ini semoga diagram ini semakin membuat semakin paham. Ini adalah citra input atau citra masukan. Kemudian ada kamera untuk menangkapnya. Kemudian kita lakukan pre-processing. Nah, disinilah PCD. Kemudian, nah di sini pattern recognition ini ada klasifikasi, ada deteksi, ada segmentasi, ada tracking, itu di sini. Gitu. Hingga nanti mendapatkan output berupa deskripsi, interpretasi, hasil analisis, kayak gitu. Ini adalah inti dari computer vision. Gitu ya. Nah, sebentar. Bisa dipahami ya perbedaan antara computer vision dengan PCD serta posisi dari PCD itu di mana. Meskipun mungkin kalian belum paham tentang apa saja sih yang dilakukan di PCD ini, di pengolahan citra digital ini. Nah, seenggaknya kalian tahu posisinya di mana. Oh, posisinya di situ. Oh, fungsinya di situ gitu ya. Nah, ini saya skip saja karena kita lagi ngomongin PCD, nggak usah ya. Nah, ini sekilas. Nanti saya akan bahas
Oh, saya sudah kasih bahannya di slide ini. Slide ini ada 172 slide. Sebagian saya sampaikan, sebagian tidak. Kalian bisa review sendiri. Tapi saya akan bahas overview-nya singkat sebentar ya. Nah, ini adalah beberapa operasi pengolahan citra yang umum dan sering digunakan oleh para peneliti. Yang pertama adalah image enhancement. Nah, image enhancement ini tujuannya adalah memperbaiki kualitas citra dengan cara memanipulasi parameter-parameter citra. Nanti lihat parameternya apa aja. Nah, yang termasuk ke dalam image enhancement ini yaitu perbaikan pada kontras, brightness, kemudian kita tajamkan citranya atau sharpening. Nah, gitu. Kemudian ada penghilangan noise. Nah, contohnya, ini contohnya ya. Ada apa sih bedanya sharpening dengan noise filtering? Kalau noise filtering, lihatin noise-nya ini, spot-spotnya ini hilang. Kalau orang ngomong filtering ini ada kaitannya sama konvolusi. Konvolusi atau filtering, kita bisa pakai berbagai filter yang ada. Atau mask. Itu nanti ceritanya. Kalau sharpening, lihatin gambarnya ditajamkan ya. Sharpening, kayak gini. Nah, yang mana yang harus kita pakai untuk memperbaiki kualitas citra supaya hasil klasifikasi kalian gitu ya, hasil klasifikasi atau hasil deteksi yang kalian bangun itu jadi bagus? Kita nggak tahu. Yang kita lakukan cuma coba-coba. Kita menduga, kita coba melalui eksperimen, terus kita lihat hasilnya. Gitu. Terus berikutnya restorasi citra. Restorasi citra ini tujuannya untuk menghilangkan, meminimumkan cacat pada citra. Ini pernah saya sebut di pertemuan sebelumnya dengan image super resolution. Biasanya kalau kita punya foto-foto jadul atau foto-foto foto-foto sejarah itu kan agak-agak jelek gambarnya ya. Nah, biasanya dilakukan restorasi citra di situ supaya lebih bagus gambarnya. Gitu. Ada banyak banget algoritmanya. Terus ada juga image kompresi atau kompresi citra. Nah, fokus di sini adalah bagaimana kualitas citra itu tetap terjaga, tapi size dari citra atau ukuran dari citra itu menjadi lebih kecil sehingga lebih hemat memori. Gitu. Itu yang dilakukan JPEG ya. JPEG itu kan ada kompresi di situ. Itu. Nah, ada juga segmentasi citra. Ini tujuannya adalah memecah citra ke dalam beberapa bagian dengan kriteria tertentu untuk keperluan tertentu. Gitu. Jadi kalau kalian lihat berbagai operasi citra ini kayak ya dia cuma melakukan sesuatu tapi dia mau dipakai untuk apa itu urusan belakangan. Tergantung apa yang akan menggunakan dia. Gitu. Nanti kita akan lebih jelas lagi setelah ini. Kemudian ada juga analisis citra. Ini tujuannya adalah mengekstrak ciri-ciri tertentu dalam yang akan digunakan untuk mengidentifikasi objek. Ini contohnya adalah deteksi tepi atau edge detection. Yang paling terkenal itu kan Kenny ya, kalian pernah dengar Kenny edge detection. Kenny itu gampang, mudah karena memang konsepnya mudah banget. Paling terkenal Kenny edge detection. Kemudian ada juga image reconstruction, membentuk ulang objek dari beberapa citra hasil proyeksi. Nah, itu beberapa operasi. Nanti kita akan lihat lagi. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa berbagai operasi pengolahan citra itu inputnya adalah citra, outputnya adalah citra lagi. Gitu. Dengan kualitas yang berbeda. Harapannya pada saat kita melakukan pengolahan citra, citranya menjadi lebih baik. Gitu ya. Kualitas citranya lebih baik. Gitu. Enggak juga sih kadang-kadang pada saat histogram equalization atau histogram specification itu kadang citranya nggak selalu jadi lebih baik. Tapi memang butuhnya kayak kita. Nanti kita lihat ya. ada di slide ini. Oke, nah ini adalah beberapa aplikasi pengolahan citra. Misalnya untuk pembacaan barcode,
Terus di bidang militer tuh ada juga, di bidang kedokteran. Nah, bidang kedokteran itu kan biasanya citranya grayscale dan kontrasnya itu rendah, brightness-nya itu rendah banget gitu, dan itu cukup menyulitkan atau cukup challenging, cukup menantang pada saat harus mendeteksi bagian-bagian tertentu yang ada pada citra medis itu. Gitu. Ya, kemudian ada bidang biologi melalui citra mikroskopik, ini juga ada, udah banyak ya kita si aplikasi pengolahan citra itu dipakai untuk berbagai bidang ini. Macam-macam nih, ada untuk game, robotik. Oh ya, si Tesla baru mengumumkan tahun 2022 robot humanoidnya dia akan ready katanya. Coba googling berita itu. Humanoid robot. Dia berjanji robotnya akan human friendly. Nah, kita tunggu saja. Kemudian pemetaan untuk klasifikasi penggunaan tanah. Jadi ini tanah untuk pemukiman, tanah untuk pertanian, gitu. Geologi dan sebagainya, banyak ya aplikasi pengolahan. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Ada yang difahami? Pertanyaan saya bukan ada yang nggak paham, tapi apakah ada yang difahami? Ada nggak nih yang difahami? Jangan-jangan nggak ada yang difahami. Bu, dari tadi ngomong apa sih, Bu? Gitu ya. Bu, maaf Bu. Yuk. Itu tadi yang game itu maksudnya gimana Bu? Kalau untuk pencitraan tadi Bu, untuk membuat pencitraan itu Bu. Yang mana nih? Ini Bu, nomor 6 Bu. Nomor 6. Untuk game itu maksudnya nanti gimana itu Bu? Ini contoh, saya kasih disclaimer dulu. Kadang ini kan diambil dari buku ya. Kadang pengolahan citra itu ada agak kecampur dengan pengenalan objek atau deteksi objek. Kan kemarin kalian sudah belajar tentang definisi deteksi objek sama rekognisi pengenalan objek gitu ya. Nah, ketika memberikan contoh ini tuh agak nyampur dengan itu. Nah, padahal ini contoh gamenya tuh kayak pernah lihat game yang pakai Microsoft Kinect. Kita berdiri di depan kamera itu, nanti dia akan mengenali skeleton kita. Tahu lah ya, Kinect yang lain. Tahu. Walaupun nggak terlalu bagus Bu teknologinya. Betul. Tapi ya itulah dia sebenarnya mengenali skeleton kita kan dengan menggunakan kamera, 2 kamera dia pakai, kamera RGB sama kamera inframerah. Sehingga dia bisa tahu jarak kita itu berapa gitu. Nah, itu kan sebenarnya dia mengenali tuh. Nggak cuma sekedar pengolahan citra gitu ya. Tapi tujuannya salah satunya untuk itu. Gitu. Ya kan sekarang banyak game yang kameranya kita dipakai gitu kan. Aduh, saya bukan pemain game. Jadi saya tanya cuma game Kinect itu aja karena ada gerak di badan. Atau Wii ya, dulu ada Wii kan? Wii. Ya Bu, Wii pakai remote ya Bu. Itu juga ada tuh. Banyak ya. Gitu. Ya, makasih Bu. Yuk. Nah, di bagian berikutnya kita akan membahas tentang sistem visual manusia. Mungkin tampak agak membosankan. Saya kasih disclaimer dulu. Cuma dari sini nanti kalian akan bisa memahami kenapa sih citra itu harus RGB, red, green, blue, merah, hijau, biru. Kenapa sih bukan merah, kuning, orange? Kenapa bukan merah, kuning, hitam? Kenapa bukan kayak gitu? Dari situ kalian nanti dari sini kalian akan bisa memahami seperti itu. Kalian juga akan bisa memahami kenapa sulit sekali untuk menginterpretasi objek 3 dimensi. Nah, ini nanti kita akan ada pesan masuk terus saya kaget, terus saya terdistraksi, saya matiin dulu.
Telegram saya. Nggak nyala padahal. Nah, saya kalau terdistrak jadi lupa. Gitulah ya, visual sih. Karena kamera kita itu pada dasarnya benar-benar meniru cara kerja mata kita. Nanti kalian akan bisa dari kuliah hari ini kalian akan bisa memahami kenapa sih kita punya gambar warna merah tertentu, tapi hasil fotonya itu tidak semerah objek yang sebenarnya. Itu efek dari digitalisasi citra. Citra itu kan didigitalkan. Jadi ada efek di situ. Terus kenapa sih ada kamera yang dari objek yang sama, tapi kamera A itu hasil gambarnya benar-benar warnanya itu mendekati objek yang sebenarnya, sedangkan kamera yang lain itu tidak. Nanti kita akan lihat dari sini kenapa bisa kayak gitu ya. Sebenarnya kalian pelajari ini di PCD, tapi nggak apa kita bahas. Karena ini menarik sekali. Siapa tahu kalian nanti kerja di perusahaan kamera. Ini pelajaran biologi, tapi saya nggak akan minta kalian memahami anatomi dari mata ini. Kalian lihat yang bagian ini retina. Ini yang di belakang ini, retina, blind spot, sama fovea. Jadi masih ingat pelajaran ini. Jadi pada dasarnya di bagian retina inilah objek yang kita lihat itu disimpan. Disitulah terjadinya pembentukan objek, gitu. Nah, sebentar. Nah, si objek yang dilihat oleh mata akan terbentuk dengan tepat di bagian spesifik dari retina yang disebut dengan fovea. Fovea ini kan bagian dari retina ya. Saya bukan orang biologi, jadi saya nggak akan jago ngebahas ini. Tapi pada dasarnya mata kita dan syaraf otak akan menginterpretasi bayangan yang ada di depan kita itu, tapi pada posisi terbalik. Saya punya ilustrasi di slide ini, kalau nggak salah. Nah, kita kan bahas dulu fovea. Nah, ini yang menjadi sebab kenapa kadang-kadang manusia itu susah untuk membedakan warna objek padahal dia itu sama. Nah, itu lihat di sini ya. Jadi fovea ini pada dasarnya, saya nggak akan minta kalian ngafalin ini, tapi itu nggak apa-apa dihafalin supaya kalian tahu ya. Ada namanya sel cone sama sel rod. Nah, si sel cone ini dia sensitif terhadap warna. Ini ya cone ya, cone sel ini. Yang mana sih Bu? Yang ini. Ini yang pink. Tapi kalian lihat jumlah sel cone-nya ini dikit banget dibandingkan dengan sel rod. Sementara sel rod itu dia sensitif terhadap cahaya atau intensitas cahaya tingkat rendah. Dia bagus untuk dim itu redup, dim light vision. Sementara kalau cone dia bagus untuk warna, sensitif banget terhadap warna atau bright light vision. Nah, tadi sempat ada blind spot, bagian retina yang tidak menerima reseptor sehingga tidak dapat menerima menginterpretasi informasi. Jadi kalau kalian pernah ingat di pelajaran biologi, kalau bayangannya ini harusnya garis-garis putus itu jatuhnya di fovea, tapi kalau dia jatuhnya di blind spot ini agak miring gitu ya, ada kesalahan gitu, ya udah dia nggak bisa ngelihat. Salah satu penyebab kenapa disebut buta itu karena ya bayangan jatuhnya di blind spot ini. Kenapa ada blind spot? Nggak tahu saya. Nanya ke orang biologi ya. Kenapa sih Tuhan menciptakan ada blind spot? Aduh, nggak tahu saya. Sama seperti nggak tahunya saya kenapa Tuhan menciptakan usus buntu atau gigi bungsu. Itu kan nggak ada gunanya. Tapi oke lah. Nah ini ada 3 buah gambar di sini. Yang gambar atas, ini kalian sudah tahu bahwa kalau ada objek yang kita lihat pada dasarnya gambar yang tersimpan di retina kita itu adalah gambar yang terbalik dengan ukuran lebih kecil ya pastinya lah ya, karena mata kita kecil banget. Lihat cuma 1,7 mm jarak dari lensa sampai ke retina, kecil banget kan.
Nah, si mata kita itu punya kemampuan untuk menangkap gelombang cahaya red, green, dan blue yang berada pada panjang gelombang tertentu. Ini ya, ada blue, red, dan green. Ini yang ditangkap oleh mata kita. Namun, kalau kalian lihat, yang wilayahnya paling luas itu yang gelombang apa tuh? Hijau kan? Hijau. Itu kenapa sih ada green screen dari sini? Kenapa bukan red screen, blue screen yang jadi background untuk berbagai atau film-film animasi yang selalu hijau ya? Karena memang gelombang si hijau ini dia occupy panjang gelombang paling tinggi, paling gede cakupannya dari 400-an sampai 600-an. Jadi yang si panjang gelombang yang dicakup sama biru dan merah ini sebagian dicakup sama si hijau. Gitu. Jadi itu ya kenapa ada green screen. Nah, itu tentang RGB. Nah, kenapa RGB? Ini red, green, blue inilah yang kemudian dipakai sebagai representasi dari citra RGB, red, green, dan blue. Gitu. Nanti kita bahas di situ. Tapi sebelum itu, yuk kita lihat tadi ada sel cone sama sel rod. Yang paling banyak adalah yang rod, lihat, yang putus-putus ya. Sel cone ini kan cuma ini. Nih yang garisnya tegas. Tuh lihatin. Ini sel jumlahnya nih. Jumlahnya per milimeter persegi jauh lebih banyak sel rod. Di mana sel rod tadi itu dia sensitif terhadap dim light vision, iluminasi tingkat rendah. Intensitas cahaya rendah, si rod ini lebih sensitif. Jadi mata kita itu sel-sel yang mampu untuk mengenali warna itu jauh lebih sedikit dibanding sel-sel yang mengenali iluminasi tingkat rendah. Inilah yang terjadi. Gitu. Kalau mata kita kayak gitu. Ada di buku mana, Bu? Nanti di bukunya Gonzalez and Woods, Digital Image Processing. Dibaca di situ. Ini kalau belajar PCD sampai ke situ tuh. Nah, dengan kondisi jumlah sel, kemudian panjang gelombang antara red, green, blue yang seperti itu mempengaruhi kemampuan manusia dalam menginterpretasi warna sekaligus objek. Yang kadang itu jadi kelemahan di manusia, tapi tidak di komputer. Nanti kita lihat ya. Jadi ada yang namanya subjective brightness. Jadi manusia itu bisa mengatakan bahwa suatu objek itu terang atau gelap, dan itu subjektif. Nah, kita lihat ya contohnya ya. Ini saya skip dulu, itu teori di PCD. Kalau kalian bisa perhatikan ini ada tiga gambar ini ya, 1, 2, 3. Kotak kecil yang di dalam itu sebenarnya memiliki kontras yang bukan kontras, tapi memiliki tingkat disebutnya kecemerlangan, brightness yang sama. Ini nih, 1, 2, dan 3 sama. Tapi kalau kalian mata kita ngelihat, kayaknya yang paling kiri yang hitam ini itu seolah-olah dia lebih gelap kan. Nah, karena efek dari surrounding color, warna yang ada di sekitarnya. Inilah yang terjadi pada manusia, subjective brightness. Jadi salah mengidentifikasi tingkat kecerahan. Nah, contoh lain, contoh subjektivitas yang mungkin terjadi pada mata manusia adalah ilusi optik seperti yang ada di gambar kanan. Kita bisa melihat berbagai ilusi optik kayak yang ini, yang saya kasih lingkaran, seolah-olah yang di bawah itu lebih panjang daripada yang di atas, padahal sebenarnya sama. Ini sama nih panjangnya nih. Gitu ya. Dan lain sebagainya, ada banyak ilusi optik lain. Atau ini yang di bawah ini, seolah-olah mereka itu nggak sejajar.
Padahal semua garis ini yang saya kasih warna merah ini adalah sejajar semuanya. Itu adalah ilusi optik yang terjadi pada manusia. Tapi itu jadi kelemahan ya, dan itu tidak terjadi pada komputer. Nah, sekarang kita lihat. Nah, tadi udah belajar mata. Sebentar, saya minta izin dulu. Wait. Saya minum dulu tadi. Nggak enak kalau kelihatan lagi minum. Nah, tadi kalian sudah tahu tentang bagaimana mata manusia menangkap objek, bagaimana objek itu bisa terbentuk di fovea, retina, seperti itu kan. Nah, konsep itu juga dipakai di kamera. Namun, ada beberapa keterbatasan. Kita lihat ya. Ini yang harus kalian, kalau nanti kalian ingin berkecimpung di dunia image processing atau computer vision, ini harus kalian pegang baik-baik dan kalian jadikan pegangan bahwa ya seperti itulah karakteristik dari citra. Kalau kita mau melakukan pemrosesan itu kita harus tahu basicnya ini dulu. Contoh ya, ini adalah misal ini adalah objek skin element, objek yang ingin ditangkap oleh kamera, dan kita punya sumber cahaya. Nah, sumber cahaya ini kan menerangi objek. Kemudian ada kamera yang mau nangkep objek, gambar dari objek itu, ini kan. Nah, pada dasarnya ditangkap oleh kamera ini adalah cahaya atau iluminasi atau intensitas yang dipantulkan dari objek tersebut. Jadi, kalau kalian memfoto objek di kegelapan atau cahayanya nggak cukup, maka relatif nggak bisa dapat gambar apa-apa karena nggak ada cahaya yang dipantulkan oleh objek tersebut. Nah, dari penjelasan yang segini saja kalian sudah tahu bahwa ada pengaruh dari sumber cahaya, ada juga pengaruh dari kemampuan objek memantulkan cahaya yang mempengaruhi gambar atau foto ya yang dihasilkan oleh suatu kamera. Baru situ aja, baru dua parameter yang berpengaruh. Nah, itu sebabnya kalau kalian perhatikan ya di gambar video saya. Ini yang terjadi kalau lampunya saya alihkan, agak gelap kan? Saya pakai lampu, tapi bukan dari depan, dari samping. Nah, ini barusan kalau lampunya ketika muka saya kasih cahaya yang berlebih, gitu. Efeknya kayak gitu kan, yang ditangkap oleh kamera. Ini baru 2. Jadi ini adalah kalau saya bilang faktor dari luar yang tidak berhubungan dengan kemampuan kamera. Jadi ada faktor cahaya dan faktor kemampuan objek untuk memantulkan cahaya yang diterimanya, yang berpengaruh pada seperti apa gambar itu disimpan atau dihasilkan oleh kamera. Baru 1 itu ya. Nah, ada aspek lain. Nah, ini dia aspek lain di sebelah sini. Yang ini sangat berhubungan dengan kemampuan kamera dalam menghasilkan citra, foto atau gambar. Makanya ada kamera yang harganya mahal banget, yang hasilnya bagus. Itu kenapa sih bisa kayak gitu, Bu? Itulah citra digital nanti ya. Nah, dari sini nanti kita akan bahas. Di sini saya tunjukin kenapa bisa begitu. Bahwa pada dasarnya citra itu adalah gambar pada bidang 2 dimensi, dan kalau kita menggunakan rumusan matematika atau matematis, ya pada dasarnya citra merupakan fungsi kontinu dari intensitas cahaya. Ya kan? Ada cahaya yang dipantulkan oleh objek yang ditangkap oleh kamera.
Kan fungsi kontinu dari intensitas cahaya. Gitu ya. Gitu. Nah, ini adalah fungsi kontinu pada yang fungsi kontinu citra. Gitu. Biasanya kalian akan mendapatkan kayak gini bentuknya. Kemudian citra itu biasanya representasinya adalah red, green, dan blue. Kalau dipisah satu-satu, nggak kelihatan gambar aslinya, tapi kalau dikombinasikan akan kelihatan warna yang cantik gitu. Gitu. Nggak usah lama-lama di sini. Nah, ini adalah yang saya bilang tadi, proses yang terjadi di dalam kamera dan sangat dipengaruhi oleh kualitas atau kemampuan dari kamera. Jadi hardware. Di sini udah hardware yang main, digitalisasi citra. Nah, saya berikan 2 buah contoh. Yang di sebelah kiri adalah citra analog atau objek asli misalnya. Yang di sebelah kanan ini adalah hasil digitalisasi. Kalau kalian lihat itu ada kayak kotak-kotak ya. Ada kayak kotak-kotaknya kayak gitu. Ini kameranya jelek, Bu. Enggak juga sih. Jadi inilah citra digital yang selama ini kita kenal. Foto itu citra digital. Gitu ya. Yang ada di kamera, di komputer, itu ada citra digital semua. Jadi ada proses digitalisasi. Oleh karena itu kenapa namanya sih bukan pemrosesan citra, tapi pemrosesan citra digital, ada digitalnya. Karena memang sudah ada proses digitalisasi. Sampai di sini udah bosan? Udah pada kabur? Belum kabur, masih bertahan di sini. Sebentar, saya tuh lupa. Saya selalu lupa untuk ambil screenshot dari peserta sebagai bukti kuliah. Nah, penyakitnya saya itu. Ayo yuk, nyalain kamera, kita ambil foto dulu. Semuanya yuk, sebentar. Kenang-kenangan. Ini ada 2 page di saya, kayaknya kita harus 2 kali ya. Oh iya. Kenang-kenangan temen. Webcam saya hilang, Bu. Kasih. Kok bisa hilang? Gimana ceritanya? Ada yang ngambil. Yang lain kemana? Lagi makan, Bu. Iya. Ada berapa? Ada 53. Sebentar ya, saya share dulu gambar screen dulu. Loh, kok hilang? Nah, supaya kalian juga tahu teman-teman kalian. Udah nih, nggak ada lagi yang lain. Tidur nih yang lain nih. Belum pakai kerudung, Bu. Karena laki-laki nggak pakai kerudung. Saya ambil ya. Wait, jangan tutup dulu. Saya butuh waktu. Wait, sebentar. Sabar. Saya malu, Bu, kelamaan tampil di kamera. Saya bukan dosen yang mengharuskan selalu on cam terus ya. Nggak apa-apa. Karena ngeliatin kalian tuh malah jadi distracting buat saya. Ini ada yang begini, ada yang begitu. Ini wait sebentar. Wait, belum selesai. Yang kedua. Saya ambil lagi. Sudah boleh off cam. Akhirnya, Bu. Sebentar, saya save dulu. Semester depan kita insya Allah moga-moga udah mulai kuliah offline ya. Tiga. Saya ganti
screen lagi. Share screen. Nah, sampai mana tadi? Citra digital. Nah, ini yang terjadi pada citra digital. Ada proses yang namanya sampling dan kuantisasi. Nah, bagi yang pertama kali mendengar istilah ini, nggak usah bingung. Saya kasih contoh langsung saja. Ini gambar apa sih? Ini slide-nya bukan saya yang bikin. Jadi teman-teman dosen yang ngajar PCD bikin slide bareng-bareng. Naruto atau apa sih ini? Nggak tahu saya. Aduh, kudet saya ini. Nah, yang dimaksud dengan sampling itu pada dasarnya adalah karena citra digital itu disimpan dalam matriks berukuran M kali N, ya kan? Seperti ini ya matriksnya. Dan kita tahu matriks itu menyimpan nilai intensitas. Apa itu nilai intensitas? Habis ini saya jelaskan. Nah, ya pada dasarnya kotak-kotak kayak gini. Jadi kita harus mengisi tiap kotak itu dengan satu warna. Nah, kalau sampling, lihat, ada yang nggak keambil. Jadi kalau gambar kayak gini, misal saya cuma ngambil kotak yang ini gitu ya. Nah, ini ada bagian citra yang nggak diambil. Nah, kayak gini tuh. Inilah sampling. Kalau saya mau ngambil semuanya kan jadi agak kaku. Nah, kelihatan lagi tuh di mana? Oh, wait, yang ini nih. Nah, ini kelihatan banget. Jadi saya ngambil ke sini, ini kan. Inilah yang dilakukan pada sampling. Inilah yang membuat citra kalian itu terlihat kotak-kotak. Selain nanti ada urusan kuantisasi. Ini ya. Inilah yang terjadi pada citra digital. Gitu. Itu ya. Salah. Harusnya di sini. Salah. Inilah sampling. Jadi sampling itu adalah kuantisasi dari sisi spasial. Nah, gini. Gitu. Inilah sampling. Jadi ada bagian dari objek yang nggak keambil kan. Tapi di sisi lain ada yang bukan bagian dari objek yang ikut keambil. Yaitulah kuantisasi sampling, karena kita bisa mengasih sampling itu di kotak-kotak itu. Nah, nanti kenapa sih harus kotak? Kenapa sih nggak cuma ngambil sebagian ini aja yang kayak kenapa sih harus kotak yang diambil dan bukan garisnya ini yang melengkung gini? Kenapa kira-kira? Ada yang tahu nggak? Kenapa kita harus kotak? Karena datanya terkuantisasi, Bu, dan tidak kontinu. Itulah digital, semuanya harus konkret kan, bukan kontinu. Iya, kalau kontinu itu kan data kontinu data kayak gimana sih Bu? Kayak misalnya dari 0,1, 0,2, 0,3 itu kontinu. Kalau discrete itu kan 0,1, 0,1, 2 discrete. Jadi angkanya harus discrete, bukan kontinu. Inilah yang terjadi pada citra digital. Gitu. Nah, si kotak-kotak ini nanti ditiru oleh kamera tuh. Kamera CCD, CMOS gitu. Nah, ini benar-benar satu sensor. Satu kotak ini tuh satu sensor. Jadi array of sensor yang diaplikasikan di kamera kita. Jadi setiap satu sensor di sini dia harus menangkap sejumlah macam warna. Itu nanti di urusan kuantisasi.
gitu ya. Nah, itu udah sampling, contohnya kayak gitu. Nah, ini adalah yang terjadi pada saat sampling. Lihat angka-angkanya, ya. Di sini adalah 0 semua. Satu kotak cuma bisa berisi satu macam nilai. Gitu. Itu adalah efek dari kuantisasi. Kuantisasi kayak gimana? Kita lihat ya. Ini sebentar, ini contoh sampling dulu. Samplingnya kalau misalnya ukuran pixelnya 1024, 512, 256, atau 32, itu jadi kayak gitu, pasti ada yang hilang kan itu nilai pixelnya. Ini contoh sampling yang lain, kalau misalnya saya buat mereka semua berada dalam ukuran yang sama, yang 32 itu jauh lebih blur dibanding yang saya ambil dengan ukuran 1024. Gitu. Dan lagi-lagi ini sangat bergantung pada kemampuan kamera yang kita pakai. Dia bisanya seberapa gitu. Nah, itu sampling sudah, kita kuantisasi, saya skip yang ini, nah saya langsung berikan contoh kuantisasi. Kalau kuantisasi, kalau tadi sampling itu berhubungan dengan informasi spasial, citra, kalau kuantisasi itu nilai yang ada di tiap kotak-kotak ini. Nilainya berapa di sini nih, yang saya kasih titik-titik ini. Nilainya itu berapa? Kalau citra 1 bit, artinya cuma 1 bit doang kan, dia hanya bisa menyimpan nilai 0 atau 1. 0 atau 1, cuma 1 bit. Sehingga dalam satu kotak ini nilainya kalau nggak 0 ya 1. 1, 0, 1, 0. Sehingga gambar yang tampak di kita adalah gambar hitam putih. Kayak gitu. Nah, kalau yang 4 bit, gini ya, 1, 2, 3, 4. Ini berarti 2 pangkat 4 warna. 2 pangkat 4 berapa? 4 kali 4, 16. Jadi, dalam satu kotak ini nilainya itu berkisar antara 0 sampai 15. Karena ada 16 warna. Kalau 24 bit gimana, Bu? Oh, berarti dalam satu pixel ini kemungkinan warnanya adalah dari 0 sampai 2 pangkat 24. Minus 1 lah. Gitu ya. Warna. Jadi semakin kaya. Nah, kalau kalian perhatikan, coba lihat properties dari citra atau gambar yang kalian punya di komputer, dari propertiesnya. Nah, citranya itu berapa bit. Itulah warna intensitas atau pixel yang bisa disimpan di tiap kotak ini. Itulah kuantisasi. Contoh lain, sebentar. Gak ada contoh lain ya. Cuma itu doang. Kuantisasi yang saya. Ya inilah kuantisasi ya. Jadi kuantisasi dan sampling inilah yang mempengaruhi citra digital yang kalian punya. Nah, kalau sampling kayak gini tadi, efeknya kita mau sampling berapa kali berapa dari ukuran citra. Kalau kuantisasi, kedalaman warna dari citra itu mau sampai seberapa banyak. Nah, kalau kalian punya citra cuma berapa? 1 bit, enggak. Berarti kan warnanya, isi pixelnya kalau nggak 0 ya 1 gitu kan. Itu kan ya susah untuk mendapatkan informasi objek. Gitu. Nah, makanya sekarang saya balik ke definisi dari bagaimana cara membuat citra dari analog ke digital. Wait, sebentar. Jadi sampling itu, kalau lihat definisinya adalah kita melakukan digitalisasi pada koordinat spasial. Nah, jadi nilai-nilai tadi citra itu kan fungsi kontinu ya. Nah, nilai-nilai dalam citra kontinu itu kita dekati dengan nilai-nilai yang diskrit pada array. Gitu, 2 pangkat n kali 2 pangkat m, kayak gitu. Nah, sementara kalau kuantisasi itu kita melakukan digitalisasi amplitudo atau digitalisasi dari nilai intensitas. Atau dengan kata lain, berapa macam sih
berapa level keabuan sih yang diperbolehkan untuk tiap elemen array. Jadi kayak tadi kalau masih ingat yang dalam tiap kotak ini, tiap kotak di sini, titik-titik ini, nilainya itu dari berapa sampai berapa. Betul. Jadi inilah kenapa atau proses digitalisasi ini sangat berhubungan erat dengan perangkat keras yang ada pada kamera. Atau kalau di TV itu, sekarang TV ada berapa? 8K, udah ada ya? 8K, 4K, 4K gitu, 8K, 4K, 4 kilo, 4K, 8K. Itu kemampuan dia dalam menampilkan warna. Nah, proses digitalisasi inilah yang seringnya mempengaruhi kualitas citra. Makanya kalau kalian yang hobi online shopping, kalau cewek baju gitu misalnya ya, baju warna merah kan suka ada disclaimer di bawahnya itu warnanya agak berbeda sekian persen dari warna asli gitu kan, warna foto. Nah itu dipengaruhi oleh kamera yang menangkap objek tersebut gitu ya. Kalau yang terjadi di saya seringnya si kamera HP Samsung ini dia nyebut merek, dia enhance berlebihan atas objek yang saya tangkap, yang maksudnya dia baik, dia memperbaiki kualitas, tapi malah jadi berlebihan, jadi warna aslinya itu malah nggak dapet gitu, seringnya kayak gitu ya. Nah kalau beautification itu ini bukan beautification itu bukan proses digitalisasi, bukan. Nah yuk kita lihat sekarang ini terakhir bukan? Oh ya ini slide saya yang terakhir. Wah. Udah mau selesai kuliah kita hari ini, nggak usah kuliah banyak-banyak ya. Ini gambar siapa sih Bu? Ini gambar dosen-dosen IF waktu masih muda. Ada yang mengenali nggak? Ada Pak Bayu, Bu Ari, Pak Fasmah, Pak Dana, siapa lagi itu di belakang nggak kelihatan. Beberapa di antaranya saya nggak kenal karena pada saat saya gabung ke IT Telkom dulu namanya ya, bukan Telyu, udah nggak ada, udah nggak di sini maksudnya, udah nggak di IT Telkom lagi. Nah, apa yang ingin saya tunjukkan di sini? Misal saya punya ini untuk berapa sih? Kenapa sih ukuran citra itu, ukuran foto itu beda-beda? Nah, ini apa saja sih yang mempengaruhi? Jadi, misal saya punya foto berukuran 3,5 inci kali 5 inci misalnya ya, itu ukuran foto 3R aslinya. Nah, jumlah pixel yang kita pakai adalah, misal saya pakai 300 kali 300 pixel, 300 kali 300, kemudian jumlah bit per pixel untuk menyimpan kedalaman intensitas warna itu adalah 24 bit, maka saya akan punya tadi 1.575 1.500.000 ini dikalikan dengan 24 bit, maka saya akan punya sekitar 37 juta bit yang setara dengan 4,5 megabyte. Gitu. Inilah ukuran citra. Jadi dipengaruhi oleh jumlah pixel dan kedalaman warna. Kenapa ada 3,5 kali 5 inci ini, Bu? Karena ini kan dihasilkan dari scanner kita scan gitu ya. Jadi bukan di capture, langsung, tapi kita scan, terus maka yang tersimpan adalah 4,5 megabyte. Lihat ini disket. Zaman kalian udah nggak ada. Zaman kalian lahirnya udah nggak ada nih. Zaman saya kuliah masih pakai kayak gini. Zaman kalian udah nggak ada. Disket namanya. Gitu. DOS dulu. DOS harus masukin disket gitu dulu. Nah, itu masa-masa struggling. Ini adalah ukuran citra sebagai pengetahuan saja.
Apa sih yang mempengaruhi ukuran citra? Jadi kalau semakin bagus gambarnya, semakin bagus warnanya, semakin kaya warnanya, artinya per pixel itu jumlah bitnya semakin banyak. 24 bit itu banyak ya. Sekarang itu kan bisa 32, bisa lebih dari 32 bit per pixel. Itu artinya ukuran citra kita juga lebih besar. Nah, kalau ukuran citra besar, maka storage juga kena kan efeknya. Nah, makanya ada yang namanya kompresi citra tadi. Nah, saya sempat nyebutin kompresi citra. Kenapa kompresi citra itu dibutuhkan dan masih dibutuhkan sampai sekarang? Ya karena sekarang kecenderungannya citra itu ukurannya gede-gede, foto itu ukurannya gede-gede. Nah, kita pengen gimana caranya citranya kualitasnya tetap, tapi ukurannya bisa kita kecilkan. Sehingga riset di urusan kompresi citra ini masih jalan sampai sekarang. Gitu ya. Ya bayangkan kalau citranya gede-gede, mindahinnya di network itu kan lumayan ya. Bandwidth-nya gede juga. Gitu. Itu deh tentang citra. Nah, ini berbagai operasi citra. Gampang ini. Kalian pasti sangat ngantuk sekali mendengarkan dari saya. Belajar sendiri nggak apa-apa ya, yang ini.